Kali ini produk yang kita akan bahas adalah produk EcoClip dari Kencana Maju Bersama. Kita akan langsung masuk saja ke dalam sesi produk of the week kita hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di depan, dan Mbak Ziza juga sudah sampaikan bahwa hari ini kita kehadiran Kencana Maju Bersama yang akan membahas salah satu produknya, yaitu EcoClip. Baik, mungkin saya akan sedikit memperkenalkan daripada company profile daripada PT Kencana Maju Bersama ya. Baik, oke, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya, saya Frans dari cabang Jakarta dan saya Regional Manager Project untuk Indonesia Barat. Jadi mungkin kita akan perkenalan dikit karena kantor pusat Kencana adanya di timur, Pak, ada di Surabaya. Ya, mungkin ada beberapa subbab bahasan kita pada siang hari ini. Mungkin di poin yang pertama, itu nanti akan saya bawakan tentang about our company. Nanti di sesi yang kedua, roofing system, product of the week, dan project reference nanti akan dilanjutkan oleh Pak Arianto. Ya, kalau tentang Kencana, mungkin teman-teman sudah beberapa rekan-rekan juga sudah dengar. Nah, Kencana ini bukan brand baru, kami sudah 33 tahun lintas di industri bajaringan tepatnya. Jadi kami sudah ada website, bisa dikunjungi di www.kencanaindonesia.id. Kami juga udah ada channel di YouTube, di sosial media lain seperti Instagram dan mungkin TikTok juga sudah ada. Baik. Nah, oke. Tahun lalu kami di bulan Agustus, saya bilang tahun yang ke-32 tahun ya. Jadi ini masih 32 tahun, dan di belakang itu adalah gambar daripada gedung Kencana yang merupakan head office ya daripada kami yang ada di Surabaya, di depan Tugu Pahlawan di Jalan Buntutan. Jadi kami berdiri dulu bahwa kami ini dikenal dulu dengan nama PT Kepuh Kencana Arum. Itu adalah performer yang sudah berusia 32 tahun tadi, didirikan di tahun 91, berasal dari Mojokerto dan berkantor pusat di Surabaya. Jadi kami didukung oleh 5 pabrik yang tersebar, nanti ada peta penyebaran pabrik kami dengan kapasitas yang cukup besar. Menjalankan fungsi sebagai manufaktur dan sales marketing semuanya ada di bawah satu bendera PT Kepuh. Namun karena ekspansi bisnis kami makin luas dan kami ingin fokus di distribusi, jadi kami memecah adalah PT Kencana Maju Bersama di tahun 2019, di mana perseroan ini fokus untuk mendistribusikan seluruh produk dengan brand Kencana melalui ada 43 kantor cabang yang tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Oke. Dan tagline kami tidak tipu-tipu. Dan mungkin apa itu tidak tipu-tipu, mungkin nanti kita akan lihat beberapa keunggulan daripada produk-produk Kencana. Nah, kami tadi berawal dari PT Kepuh Kencana Arum 91, di mana kami masih membeli bahan baku atau oil atau mungkin baja lapis aluminium ya, orang mungkin kenalnya galvalum gitu ya, sebagai bahan dasar untuk membuat profil atap, rangka plafon dan lain sebagainya. Di mana kami masih membeli dari salah satu perusahaan asing yang dari Australia ya, yang sudah cukup lama di Indonesia, merajain yang kodenya warna biru gitu ya. Mungkin BSI lah, Blue Scope Steel gitu ya. Ya, beliau mungkin sudah lebih dulu mempelopori industri ini, yang sudah masuk Indonesia mungkin sudah lebih dari 40 tahun ya, hampir 50 tahun ya. Jadi dulu kami semua beli bahan baku full ke mereka, hampir 90%. Import itu sangat kecil, karena kualitas import itu juga tidak sebaik ya yang kita bayangkan. Banyak juga yang lebih murah itu malah adalah barang-barang import. Seperti itu. Jadi kami setelah 20 tahun mengarungi industri ini, kami melihat secara overview bisnis atau outlook-nya bahwa manajemen kami melihat bahwa bisnis kami ini berada di hilir, adalah raw forming gitu. Kalau kami bisa merambah ke hulu, kami juga memiliki supply kontinuitas bahan baku yang terus-menerus gitu ya, dengan kualitas yang stabil, tentunya kami bisa menjadi raja lokal di negeri sendiri gitu ya Pak ya. Nah, kami juga ekspansi bisnis dan memberanikan diri mungkin sebagai salah satu produsen baja lapis aluminium yang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 400 ton per tahun, di mana brand kami namanya Sinium, diproduksi oleh PT Sunrise Steel. Nah, di sini kami juga sudah memiliki standar ISO dan sudah mengikuti SNI bahan yang diberlakukan untuk produk sejenis ya. Jadi kami ada 2 plant, itu lokasinya ada di Jalan Bypass Mojokerto ya, ada 2 plant mirip ya, satunya Sunrise Mill, itu adalah proses penipisan, jadi kami beli dari Krakatau Steel, kemudian kami olah, kemudian di coating di PT Sunrise Steel dan dikirimkan ke PT Kepuh. Dan itu komposisi aluminium, zinc, dan silika itu adalah sesuai dengan syarat dari SNI. Baik. Oke, jadi kurang lebih perjalanan kami 32 tahun ya, sudah memiliki lini bisnis yang cukup komplit ya. Jadi kami disupport oleh pabrik bahan baku sendiri, PT Sunrise Steel, yang mengadopsi SNI 4096/2007 di tahun 2010 mulai beroperasional dan mensuplai ke seluruh Indonesia. Banyak yang sudah menggunakan material kami. Kemudian dari Sunrise Steel kami distribusikan lagi mayoritas ke pabrik kami sendiri Pak, ke PT Kepuh Kencana Arum.
Ya, jadi mayoritas mungkin sekitar 50% lah ya, itu semua dikonsumsi oleh PT Teguh Kencana Arum. Dengan 5 milnya tadi, 5 pabrik, itu mengadopsi SNI rangka atap baja ringan itu di 8/3/2017. Kemudian didistribusikan melalui PT Kencana Maju Bersama, di mana kami punya 43 cabang distribusi. Nah, itu yang menjadi ujung tombak daripada lini bisnis kami ya, ada tim sales marketing, semuanya ada di PT Kencana Maju Bersama. Oke, next. Nah, mungkin kita mengulas mengenai alur proses industri baja ya. Jadi tadi saya bilang hulu hilir, mungkin beberapa rekan-rekan masih apa sih hulu, apa itu hilir. Nah, hari ini kita mungkin sedang melihat bahwa baja itu semua pengolahannya mungkin mulai dari proses awal penambangan iron ore gitu ya, jadi biji besi. Kemudian itu adalah proses hulu ya, atau mining ya istilah gitu ya. Nah, itu diolah menjadi slab. Nah, itu mungkin masih tebal dan berat itu pastinya. Dari slab itu turunannya banyak. Kalau lihat di PON Industri Baja, karena kami juga anggota dari ISSC ya, Indonesia Association Steel dan sebagainya, kami banyak berkomunitas juga Pak dengan pengusaha atau fabrikator baja berat gitu ya. Jadi kami ngerti baja berat itu turunannya banyak sekali, dan bilang dari slab itu untuk menjadi setipis mungkin 2 mili, 3 mili itu proses pemanasannya sangat luar biasa. Nah, ini kami memang belum sampai di proses peleburan itu. Jadi semua dilakukan oleh PT Krakatau Steel ya, atau KS gitu ya. Kemudian kami mulai beli itu berupa hot roll coil atau baja canai panas ya, masih baja gulungan hitam gitu, jadi masih berkarat, masih tebel, masih kasar gitu permukaannya. Kemudian kami proses di sunrise mill menjadi hot roll coil Pak. Nah, hot roll coil itu prosesnya ditipiskan dari dimensi ketebalan yang mungkin masih di atas 1,5 mili atau 2 mili, itu kami tarik, kemudian kami proses cooling melalui proses pendinginan. Setelah itu nanti permukaannya diperhalus, setelah itu kami gulung kembali Pak menjadi hot roll coil atau baja canai dingin. Nah, dari situ dilanjutkan lagi untuk ke PT Sunrise Steel, di mana produk jadinya ini brandnya adalah Sinium, berupa adalah baja lapis aluminium seng, atau mungkin kalau orang awam mungkin masih ingatnya dengan merek yang pertama kali memulai itu Galvalum, karena sebelumnya juga ada Galvanis, Galvalum itu ya. Kalau Galvalum itu mayoritas coatingnya adalah aluminium dan sisanya adalah seng dan silika. Kalau baja lapis seng itu mayoritasnya adalah seng gitu ya, atau BCLS. Jadi itu serupa tapi tidak sama gitu ya. Oke, jadi ini PT Sunrise Steel memproduksi Sinium sudah menjadi finish good. Ini yang menjadi bahan dasar semua industri baja ringan gitu ya. Kemudian itu nanti bisa ditransformasikan ke segala lini industri Pak. Bisa di industri konstruksi, industri karoseri, industri ya freezer, furnitur, komputer case dan sebagainya. Masuk di industri konveksi atau apapun memungkinkan plat-plat seperti itu. Jadi sangat custom, termasuk untuk bengkel-bengkel las juga banyak kami jual plat-plat bekas itu ke mereka-mereka. Jadi ini adalah PR-nya daripada grup kami Pak, PT Sunrise Steel, yang untuk menjual bahan baku oil. Oke. Siap, jadi kemudian kita juga berkenalan sedikit bahwa PT Sunrise Steel ini juga memiliki beberapa varian produk series ya gitu ya. Jadi kami mengenalkan dengan istilah aset ya. Aset itu adalah kandungan yang ada di coatingnya, lapisan luar tadi, yang memberikan sifat ketahanan terhadap korosi. Nah, aset itu dinamakan di SNI ya aset atau AS ya gitu ya. Itu AS itu Indonesia Aluminium Seng. Masa lapisan 2 sisi per meter persegi. Nah, mungkin istilahnya umum orang mengenal dengan istilahnya aset 70, aset 100, aset 150, dan aset 200. Penamaannya bisa dilihat di layar, mulai dari ruby, emerald, safir, dan yang paling tinggi spesifikasinya itu adalah amanat. Tentunya semakin tinggi spesifikasinya juga berpengaruh juga ke kualitas ketahanan karat ya, sehingga kami berani memberikan garansi lifetime yang lebih panjang. Kalau aset 200 itu bisa 20 tahun, kalau 150 itu 15 tahun gitu ya, dan seterusnya. Aset 70 kita tidak bergaransi. Seperti itu. Baik. Nah, kami juga tidak tinggal diam untuk melakukan riset dan development ya. Jadi kami saat ini memang masih konsentrasi kami ke produk dengan warna standar atau warna netral ya Pak ya. Warna netral yang mungkin kurang lebih seperti silver ini, seperti warna pada umumnya, tidak berwarna-warni. Tapi kami memberikan diferensiasi produk dengan nama Sinium Diverso, di mana Diverso ini adalah inovasi terdepan yang memiliki masa lapisan berbeda pada kedua sisi. Kalau kita lihat di bagian kanan itu kan ada komposisinya ya, bahwa BMT itu dicetak tebal, ketebalan baja dasar. Jadi ketebalan baja dasar itu adalah output dari Sunrise Mill tadi Pak. Jadi berupa CRC yang belum di-coating. Setelah masuk ke Sunrise Steel itu akan dilapisin oleh coating tadi Pak, sesuai dengan komposisi yang ada di SNI, dan ditutup dengan lapisan resin sebagai anti fingerprint-nya. Ya, dalam lapisan pertama anti gores yang melindungi pada saat barang itu tergesek, di handling atau dipindahkan dan sebagainya. Itu dia adalah, kalau kita sebut handphone mungkin layar itu ada anti gores ya Pak ya, seperti itulah. Supaya, karena goresan-goresan itu kadang-kadang adalah cikal bakal terjadinya korosi Pak, itu bisa menyebar
Walaupun sifat zinc itu mengorbankan diri, biasanya dia bisa untuk melindungi supaya itu ya lukanya tidak jalar atau tidak melebar. Jadi di Verso ini kami hanya keluarkan 2 versi aja Pak, di Verso Emerald dan di Verso Sapphire. Nah di Verso Emerald ini adalah setara dengan aset 100 yang di depan tadi Pak, Emerald biasa. Di mana kalau kita sebut yang lapisan normal, itu adalah aset 100 itu permukaan atas dan bawah itu lapisan coatingnya dibagi 2 Pak. Jadi 50 gram meter persegi atas, 50 gram meter persegi di lapisan bawah gitu. Sedangkan kalau di Verso itu lapisan top coatingnya kita bikin lebih tebal Pak, atau setara dengan satu level aset di atasnya. Kalau tadi 150 itu 75 gram per meter persegi, di Verso Emerald ini memberikan lapisan atas 70, hampir mendekati aset 150. Kemudian di Verso Sapphire yang sebelahnya itu aset 150 ya kalau di reguler. Di kami aset 160 ini di atasnya ada 100, di bawahnya ada 60. Jadi daripada kita keluar budget untuk membeli yang yang tadi Alnat ya Pak ya, yang paling mahal itu ya. Jadi kami berikan alternatif untuk lapisan atas 100 dengan harga yang lebih ekonomis di Verso Sapphire dengan garansi yang lebih panjang 2 tahun dibandingkan aset 150 Pak. Jadi kalau beli di Verso Sapphire dibandingkan Sapphire biasa, dia ada ekstra garansi 2 tahun Pak, jadi menjadi 17 tahun. Di Verso Emerald juga ekstra garansi 2 tahun menjadi 12 tahun. Nah, fungsinya ini kenapa kita buat berbeda, lebih variasinya untuk pelindungan terhadap atap Pak. Atap ini kan biasa sisi luar itu yang melawan cuaca, melawan polutan gitu ya, kadang-kadang ada burung juga ya sembarangan ya menelurkan kotoran gitu nempel di permukaan. Kalau kita tiap atap kan tidak setiap hari kita bersihkan Pak. Siapa yang mau kembali naik ke atas roofing ya Pak ya, nyapu di atas itu siapa? Mungkin kalau di lantai kotor dibersihkan ya, kadang-kadang kalau atap ini tidak rutin kita bersihkan. Jadi ya memang harus memiliki karakteristik yang lebih baik gitu. Jadi di Verso ini memberikan alternatif solusi dengan tepat fungsi ya, jadi seperti itu, terutama untuk produk roofing. Next. Dan ini adalah beberapa penghargaan yang kami terima, tepatnya di Verso ini di launching di November ya, di 2022. Waktu itu bertepatan dengan acara Indoblutech Pak di 2022 di ISPSD, di mana kami juga mendapatkan pengakuan dari BRIN karena kami bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Kemudian kami juga memecahkan rekor muri Indonesia gitu ya, di mana kami menemukan formula ini yang pertama dengan komposisi atas dan bawah itu berbeda seperti itu. Oke, nah ini mungkin sekedar wawasan aja ya, bahwa bahan foil atau baja lapis aluminium stank itu memiliki base metal thickness itu range-nya itu antara 0,2 mili sampai dengan 1 mili ya ketebalannya. Kemudian lebar daripada foil ya, kita bicara lebar foil itu dari sisi ujung ke ujung ya, kita bukan bicara panjang ya tapi lebar. Itu ada 2 versi, yaitu 12-16 mili atau 1,2 meteran gitu ya, dan kemudian 914 mili atau hampir 1 meter 90-an cm gitu ya. Dengan grade itu ada 2, grade 300 dan grade 550. Kalau grade 550 itu yang memiliki high tensile ya, jadi dia lebih kaku, lebih keras. Jadi dia sifatnya memang diperuntukkan untuk struktur biasanya. Floor decking, kanal, atap itu kita menyarankan menggunakan yang harus G550. Sedangkan kalau grade 300 itu dia lebih lunak atau lebih mudah untuk dibentuk Pak. Biasanya untuk flat sheet, lang, atau dia bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan kemudian mungkin lihat di layar di atas tadi saya bilang tidak ada warna, kok tiba-tiba warna-warni itu di atasnya, kan kontradiksi ya dengan apa yang saya utarakan gitu ya. Nah, kami betulnya berinovasi warna ini sudah ada, hanya warna kami ini belum memiliki ketahanan poros yang mungkin mirip dengan brand sebelah Pak, yang mungkin sudah memberikan garansi kalau aset 150 warna itu juga 15 tahun. Di kami masih warnanya hanya sebatas pemanis saja di permukaan Pak, atau di pewarna resin gitu ya Pak ya. Jadi sifatnya masih semi permanen, rata-rata mungkin usianya 1-2 tahun aja sudah cenderung warna itu berubah Pak. Makanya kita banyak gunakan untuk dekoratif, untuk interior, atau untuk produk-produk yang tidak terpapar langsung ya Pak ya dengan eksternal ya Pak ya, supaya nanti tidak kecewa Pak, sudah resiko bocornya ada gitu ya, kemudian warnanya belang gitu kan, jadi fokusnya terbelah. Jadi kami saat ini memang masih mengeluarkan beberapa alternatif warna untuk yang mau untuk produk-produk sekunder ya di non struktural itu. Oke, sip. Kemudian ini SNI, kalau kami fokus di Sunrise Steel itu mengutamakan SNI bahan Pak, karena kami kan bukan bicara produk ya, jadi SNI ini adalah SNI oil di bahan baku dikeluarkan PT Sunrise Steel. Kemudian kami sudah memiliki TKDN di atas 50% ya range-nya ini, di mana kami juga mengambil semua bahan bakunya lokal dari Krakatau Steel dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan nanti kami juga output-nya bisa mengeluarkan semacam multi sertifikat juga untuk para pelanggan-pelanggan kami yang menggunakan bahan simium gitu ya, sebagai bukti bahwa produk tersebut juga spesifikasinya tercantum jelas Pak.
Kita tidak sembarang aset, karena aset itu juga secara kasat mata kadang sulit untuk kita deteksi. Ngomongnya 150, ini benar atau enggak ya? Ketebalan aja kadang-kadang banyak dicuri, Pak. Apalagi aset, Pak. Karena aset itu kalau secara hitung-hitungan lebih mahal, Pak. Karena itu kan coating di aluminium seng itu. Nah, istilahnya nyuri tebal aja, orang masih yang terang-terangan aja diambil, Pak, gitu. Apalagi yang sulit untuk dilihat dengan kasat mata itu ya. Nah, itu yang mungkin bukan kami itu, Pak, ya, karena kami tadi tekniknya mau tipu-tipu gitu. Baik. Ya, jadi kami juga dilengkapi juga saat ini kami sudah mendapatkan sertifikasi Green Label juga, material kasih Nobionic ya, Green Label Indonesia dengan kategori Gold ya. Mungkin kita masuk sekilas tadi pemaparan singkat tentang bahan baku, karena bahan baku yang baik itu juga akan menghasilkan produk yang baik. Nah, ini mungkin di sebelah kiri itu kantor pusat kami di Surabaya. Awal bulan ini kami baru launching beberapa produk baru, Pak. Di mana Kencana yang lebih dikenal dengan produk baja ringan, saat ini kami juga sudah main ke arah arsitektural atau dekoratif, Pak. Di mana kami punya louvre, kami punya pintu, dan kami nanti juga sudah memiliki metal ceiling yang hari ini mungkin akan kita senggol sedikit ya, Pak ya. Jadi itu kalau di Surabaya, barangkali mampir ke Tugu Pahlawan, silakan mampir ke kantor kami. Karena di lantai 1 atau di lantai dasar itu digunakan untuk showroom kami, Pak. Jadi silakan main, itu ada produk-produk display kami, termasuk atap BBC itu juga ada. Nah, ini direktur utama kami juga, Pak Buleli. Nah, ini Pak Endri Setiawan, ini CEO Grup. Nah, jadi yang di tengah itu Rofomer, Pak, pada umumnya lah, Pak ya, yang produksi baja ringan gitu ya. Kemudian yang di kanan itu mungkin sekilas tentang Sunrise Steel. Ya mungkin cukup ya, waktunya tidak terlalu lama. Jadi pusat kami ada di Mojokerto dan di Surabaya. Oke, Pak Frans, sebelum kita alihkan ke Pak Rian gitu ya. Ini tadi berarti Kencana ini bisa dibilang sudah kita ngomongin solusi ya, Pak. Jadi nggak hanya cuma ngomongin masalah atap gitu ya, tapi varian produk arsitektur yang lain yang bahan dasarnya metal itu pada dasarnya sebetulnya bisa sudah ada tipe-tipenya gitu ya, Pak? Iya, betul, Pak. Jadi sekarang kami memang karena punya sumber daya bahan baku sendiri, Pak. Jadi kan kami juga bahan baku kami over capacity ya, Pak ya. Jadi saat ini kami juga melihat peluang-peluang untuk di sektor-sektor interior, bahkan mungkin di arsitektur itu banyak produk-produk yang bisa dihasilkan, Pak, dari bahan baku yang sama itu, Pak ya. Kita bermakala dan sebagainya. Pak Frans, juga saya juga tertarik mengangkat tagline-nya Kencana nih, Pak, tidak tipu-tipu atau tipu-tipu gitu ya. Nah, kan kita tahu mungkin banyak juga varian atau manufaktur atap metal atau produk-produk konstruksi yang metal juga gitu ya. Ada yang grade A, B, C atau mungkin seterusnya gitu. Nah, istilah tipu-tipu ini kan berarti Kencana memastikan produk materialnya itu mempunyai grade yang kualitas nomor 1 atau paling bagus gitu ya, Pak. Nah, kalau ini untuk pengetahuan kita bersama ya, Pak, sebetulnya yang menjadi tipu-tipu itu apa sih, Pak, tolak ukurnya kalau sebuah, kita ngomongin dari atap metal dulu lah, Pak, gitu, yang nanti kita akan bahas. Nah, biasanya yang menjadi hal tipu-tipunya itu kita bisa melihat secara kasat mata nggak sih, Pak? Atau ada teknik-teknik tertentu ternyata ini kualitasnya nggak bagus nih? Seperti apa sih, Pak Frans? Oke, baik. Mungkin nanti habis slide ini saya ada macam tabel, Pak, mengenai oke, boleh, Pak. Mungkin saya lanjut sedikit ya, Pak Rian ya. Mungkin sekilas ini tadi kami mengenalkan bahwa kami ada 5 pabrik ya, 5 mil. Bisa dilihat di layar ini. Jadi kami mulai dari area barat dulu, mungkin ada di Bogor, di Wanaherang dekat Cilengsi. Kemudian kami ke Bandung, kami punya pabrik juga di Soekarno-Hatta, di Cibiru, kemudian di Ungaran, di Semarang, di Mojokerto paling besar, itu karena pusat kami di situ, Makassar, dan kantor pusat kami Surabaya. Mungkin next saja, Pak. Nah, untuk distribusi penjualan kami sebut 43 tadi, Pak. Ini kami bisa dilihat sudah tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Mungkin kami masih belum sampai ke ujung Indonesia, Pak. Belum sampai ke Sabang, sampai Merauke. Nanti visi-misi kami memang tiap tahun itu kurang lebih 20 kantor cabang gitu ya akan kami bangun ya, Pak ya. Jadi saat ini kami di Jawa pun sudah masuk kota tier 2, tier 3, Pak. Jadi semacam Majalengka, Garut itu sudah mulai kami open terakhir Purwakarta. Jadi rencana akan lebih dekat dengan customer. Jadi teman-teman yang banyak proyek tersebar di seluruh penjuru tidak usah khawatir, rencana ada di mana-mana gitu ya. Berarti aman ya, Pak, permintaannya, Pak? Nah, nih Bang Ri mau tanya, silakan Bang Ri. Iya, Pak Frans, mau nanya kalau di Medan itu gimana, Pak, kita pesannya? Terus ada minimal volume pemesanan tidak?
Nah, oke, Bapak langsung nembak Medan. Pada tadi bilang cabang Medan belum ada. Jadi kami saat di Sumatera memang masih berhenti di Palembang, di Sumatera Selatan ya. Saat ini tahun ini kami mungkin menambah di Pekanbaru sama Jambi, Pak. Ya kalau nanti kami saat ini harga kami itu harga perangko, tapi perangko loko di depo kami, Pak. Jadi depo kami kalau di Palembang itu sudah presisi kami sudah harga Palembang. Kalau nanti ternyata dengan jarak dari Palembang ke Medan itu ternyata masih jauh, ya kita Tahu, Pak. ya pastinya kita akan perhitungkan, Pak. Kalau sudah di luar dari kawasan provinsi atau yang menjadi coveran daripada depo Palembang, ya pastinya kalau tidak ada teman atau tidak ada muatan dalam jumlah cukup, pastinya biayanya relatif tinggi ya Pak ya, secara logistik. Kita akan bersama-sama untuk ini Pak, menghitung gitu ya. Karena kalau tidak ya akan resiko juga di over budget Pak untuk biaya logistik kami Pak. Seperti itu sih Pak. Tapi kami dalam tahun ini kemungkinan juga tahun depan paling lama seluruh provinsi di Sumatera sudah tercover sih Pak. Sudah masuk plan kita sih Pak. Ya Pak, semoga bisa sampai Medan Pak ya. Karena kalau misal tadi dibilang bakal jadi bisa jadi untuk produk interior ya kayak cladding gitu kan. Kita kan kadang butuh yang alternatif, terus juga kita nggak perlu beli banyak gitu. Jadi kalau misalnya ada di Medan, di kota-kota besar yang lain gitu, kita bisa langsung lihat, ngerasain materialnya gitu. Ya, oke Pak, didoakan aja Pak. Memang visi misi kami ke sana. Ya, silakan. Apalagi kalau semakin banyak dikasih proyek, semakin cepat buka cabang Pak. Nah, kalau proyeknya dikasih kami pikir-pikir, kami balik atau enggak gitu ya. Oke, ya, siap. Lanjut ya, next. Nah, ini mungkin menjadi tadi Bapak tanya mengenai tipu-tipu nih ya, bagus nih. Nah, mungkin kita mulai dari sini dulu Pak. Nah, ini tampilan printing yang ada di produk kami Pak. Jadi Kencana itu memang dikenal dengan logo V itu Pak ya, V serong ke kanan itu menjadi trademarknya kita. Jadi ada tusuk pengaku di setiap badan produk kita, baik itu rangka atap, holo, kanal, sereng dan sebagainya. Nah, di situ printing kami juga tidak tanggung-tanggung Pak. Kami tidak eman-eman dalam membuat printing, di mana banyak produsen lain itu yang ngeprintnya dihemat-hemat Pak. Cuma C75 berapa. Jadi mereka karena mau nipu jadinya malu-malu gitu Pak. Kalau kami karena mau jujur, jadi kami tidak malu-malu. Kami apa adanya Pak kalau kami Pak. Tidak ada apanya itu Pak ya. Apa adanya. Jadi SNI kamu cantumkan Pak. Di mana SNI 8399/2017 itu adalah SNI profil Pak. Atau SNI produk yang saya bilang tadi Pak. Jadi tidak hanya perlu SNI bahan Pak. SNI bahan yang tadi yang sebelumnya saya sebutkan tadi, yang di mungkin 4096/2007 itu dimiliki sama Sunrise Steel Pak. Semua produk dia mulai dari AC70 sampai AC200 dapat SNI bahan Pak. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kualitas yang kita beli ini tepat sesuai dengan SNI yang benar? Itu ada SNI produk Pak. SNI produk ini saat ini memang belum semua produk baja ringan ini ada SNI-nya Pak ya. Tapi produk baja ringan ini identik dengan rangka atap Pak. Karena yang pertama kali orang fokuskan itu kalau ngomong baja ringan pasti langsung mikirnya adalah rangka atap, kanal C atau reng gitu ya Pak ya. Atap itu kadang orang bilang memang atap itu baja ringan, kayaknya enggak deh, atap itu metal ya Bapak, disebut metal ya. Kalau ngomongin baja ringan, asosiasi itu langsung ke rangka atap. Nah, rangka atap itu udah ada SNI-nya Pak. Jadi tertera SNI ini Bapak catat nanti 83/2017. Di luar SNI itu berarti SNI-nya bukan SNI produk Pak. Itu yang pertama. Brand Kencana tercantum, setelah itu nanti di sini ada produknya, ada TCT, BMT. Nah, BMT itu base metal thickness ya Pak ya. Jadi nanti saya jelasin juga dengan tabel. Jadi jangan sampai kita beli 0,70 BMT, tapi begitu kita ukur tebalannya pakai mikrometer digital atau pakai yang manual itu Pak ya, itu tebalnya cuma 0,65, berarti itu barang banci Pak. Tapi kalau tebalnya harusnya minimal range-nya di situ Pak, di antara BMT dan TCT. Jarang yang kalau AC100 pun itu jarang yang sampai full TCT. Biasanya kan dia ada tabel SNI-nya, nanti saya tunjukin. Itu range-nya di tengah-tengah Pak, 0,727 lah sekian, itu menggunakan AC100 Pak. Jadi kalau toleransinya beda-beda sedikit, masa kita BMT-nya aja sebelum di coating 0,7, begitu, sorry Pak, sana dulu. Nah, begitu kita sudah coating, masa jadi lebih tipis daripada BMT-nya kan tidak masuk akal Pak, seperti itu ya. Kemudian G550, AC100, dan itu ada tengah produksi, mesin, dan sebagainya. Ini adalah men-tracking kita kalau ada terjadi komplain atau apa yang tidak kita harapkan, pabrik kami sangat bertanggung jawab untuk after servisnya Pak, gitu. Jadi ini menjadi satu paket lengkap ya, untuk kami, barang kami dikenal dari tusuk pengakunya. Kemudian kami juga punya printing yang sangat jelas di badan produk kami. Seperti itu, Pak. Karena untuk mendapatkan SNI produk, itu disyaratkan minimal AC100, Pak. Tidak menggunakan AC100, jadi tidak akan keluar SNI profilnya. Sedangkan produk yang ada di pasar bebas atau di pasar retail itu pada umumnya asetnya rendah, Pak. Bisa aset 50, bisa aset 70, dan sebagainya. Pasti mereka menutup-tutupi SNI profilnya, Pak. Karena buat sebagian performer di luar sana, SNI profil itu masih tidak wajib, Pak. Atau tidak ingin diwajibkan atau sunnah, Pak. Sedangkan buat kami itu menjadi wajib, karena kami dengan sebagai performer yang
berintegritas terhadap kualitas, yang menjaga kepuasan customer. Kami tidak mau tipu-tipu untuk brand yang berbau dengan struktur, Pak, karena resikonya ini kan tinggi, Pak. Kalau rangka atap kita di tengah malam roboh, ya kita bayangkan bagaimana keluarga kita yang satu lagi tidur lelap, Pak. Korbannya bukan hanya luka, bisa jiwa, Pak. Banyak sekolah-sekolah juga yang gagal konstruksi belakangan ini kami juga perangin, itu ternyata menggunakan produk-produk yang non-SNI. Bahkan yang sudah ber-SNI aja, Pak, kalau masangnya asal-asalan, itu juga roboh, Pak. Jadi faktornya banyak. Siap. Pak, ini saya jadi ada pertanyaan, Pak. Berarti kan nanti akan dibahas juga beberapa, khususnya yang EcoClip ya, Pak ya. Pasti nanti Pak Frans juga, Pak Rian juga akan sedikit singgung produk yang lain. Nah itu perinan-perinan tadi ya, apa maksudnya informasi yang tadi yang tercantum di rangka baja ringan ini, apakah juga tercantum di varian produk Kencana yang lain gitu, Pak? Ya, pasti, Pak. Kita memang ada semuanya dari masalah TCT. Ini sudah menjadi standar kami sih, Pak. Untuk produk ada, cuma atap kan dia bentuknya kan bukan 6 meteran, Pak. Biasa atap itu kan lebih besar, panjangnya bisa custom ya, Pak, ya, bisa cutting gitu. Nah, itu nanti biasanya mengikuti juga daripada koil itu per lembaran 2 meteran itu dia selalu ada printingnya Sunrise Steel juga, Pak. Jadi kami ini nanti kadang-kadang begitu ketemu, kadang kok ketemu printingnya ada Sunrise-nya, ada Siniumnya, kadang kok nggak ketemu, karena kan ini dari koil yang segitu lebar tadi kan diseliting, Pak. Diseliting itu dia di partisi-partisi gitu dengan kebutuhan produksi kami. Kalau atap kan dia mainnya lebih lebar, Pak. Tapi kalau kanal seperti ini kan paling cuma lebar berapa titiknya, kecil-kecil, Pak. Ibarat rambut Bibita gitu, Pak, ya, kecil-kecil gitu ya. Oke, siap. Lanjut. Nah, ini nanti kita bicara tabel SNI, Pak. Di tabel SNI itu diatur mengenai BMT dan TCT. Nah, ini biar kadang-kadang konsumen awam itu masih sering kebolak-balik, kadang-kadang malah nggak ngerti, Pak. Jadi ngotot, Pak. Udah beli 075, begitu dikirim kurang 2 mili atau apa, dibilangnya haji gitu ya. Mereka maunya sesuai. Padahal TCT ini mengikuti daripada coatingnya, Pak. Kalau dia menggunakan AC200, pasti TCT-nya lebih tebal. Karena di atas itu ada 0,0060 ya, Pak ya. Di situ ya. Nah, itu AC200, Pak. Kalau AC100 yang mungkin secara basic itu paling banyak. Orang kalau mau kan ekonomis, kalau bisa jangan over spec, jangan di bawah spec gitu ya. AC100 itu sudah jadi pakem standar gitu ya. AC100 itu 0,027, Pak, secara tebal coating dua sisinya, Pak. Jadi ketika ditambahkan dengan BMT yang di kiri itu, Pak, 0,65 ditambah dengan coating AC100, itu tebal akhirnya atau TCT-nya itu hanya di 0,677. Jadi tidak langsung TCT-nya 0,7, Pak. Padahal kan orang tahunya secara logika kan cuma kelipatan 0,05, Pak. 0,65, 0,7, 0,75 gitu ya. BMT-nya memang seperti itu, tapi kalau TCT-nya memang kita harus melihat di tabel SNI ini, Pak, sebagai acuan. Kalau mendekati 0,05 ya gunakanlah AC 150 itu. 150 ya mungkin itu juga menjadi banyak standar di konsultan spesifikasi arsitek juga banyak sekali, Pak. Karena di brand sebelah juga terkenal, Pak, dengan nama Singkalum, Pak, itu ya. Jadi kita Sinium gitu ya, Sinium, kita Sinium Sapir. Ya gitu ya, jadi biasa orang itu atap Singkalum, Pak, gitu, Pak. Ya sama, di kami menggunakan bahan Sinium dengan variannya adalah Sinium Sapir, itu 150, setara, Pak, sama gitu ya. Oke, next. Jadi SNI yang di tabel tadi itu juga ada toleransinya, Pak. Jadi kadang-kadang permainannya yang nakal itu dia menggunakan toleransi yang lebar, Pak. Misalnya BMT itu toleransinya 0,06, jadi mereka BMT dari 0,7, mereka bisa 0,64, Pak. Setelah itu dikasih coating 0,027, jatuhnya cuma 0,68, mereka masih tidak melanggar SNI, Pak. Karena SNI kita itu juga masih ada toleransinya gitu, Pak. Nah, jadi itu yang kadang-kadang dimainkan. Cuma Kencana kita komit untuk BMT, kita tidak mau menggunakan toleransi bawah, Pak. Kami toleransinya hanya 0,01 aja. Jadi 0,05 sampai 0,04 itu, 64 aja. Gitu aja sih. Jadi itu yang membedakan adalah niat dari perusahaannya juga, Pak. Kami ingin menggunakan spesifikasi yang terbaik. Jadi sortiran kami ketat, yang tidak sesuai kami kembalikan. Oke. Nah, mungkin tadi Kencana lengkap dengan segala produknya. Jadi mungkin secara umum ya, kita mungkin hari ini tidak bisa membahas semua. Nanti barangkali kita bisa ini follow up lebih lanjut, presentasi ke kantor rekan-rekan sekalian, nggak apa-apa. Jadi kami memiliki produk mulai dari penutup atap ya, Pak ya, atau roofing. Kemudian kami juga mencoba membuat atap PVC, Pak, di mana kami sebelumnya adalah pemain metal. Tapi kami lihat di toko baja itu juga jualan atap PVC juga ya. Kayaknya kami ingin coba mendevelop dan sudah jadi produknya, bisa dibandingkan dengan produk sebelah. Kemudian tuh rangka penutup plafon, nanti metal ceiling ada desain varian. Kalau rangka plafon tentunya semacam hollow system gitu. Rangka partisi, runner, start gitu ya ada. Analum ini adalah boarding atau CNP tapi yang sudah diberikan coating, jadi tahan karat juga. Kemudian genteng metal, genteng pasir gitu ya. Ya, kemudian rangka atap, rangka partisi, floor deck, atap lengkung dan sebagainya. Yang kuning itu mungkin yang masih cukup baru, itu ada talang air,
yang mungkin hari ini nggak bisa kita bahas terlalu detail. GoPray yang mungkin nanti next kesempatan mungkin kalau diundang lagi oleh Katalog Pro, IPA Galvanis itu ya. Jadi banyak sekali ini yang lengkap ya Pak ya? Lengkap Pak. Tinggal ini aja nanti Pak. Kita improvisasi masalah desain Pak, custom dan itu ya. Saat ini mungkin kami menyediakan menunya, tapi mungkin nanti tergantung masukan-masukan dari teman-teman kebutuhannya apa. Selama bisa kami akan penuhin Pak. Oke, lanjut. Ya, oke, ini sesi 2 sudah masuk ke pembahasan roofing system. Ya, untuk produk nanti akan dibantu oleh rekan saya, Pak Rian ya. Oke, terima kasih. Mungkin perkenalannya seperti itu ya, mari. Oke, terima kasih Pak Frans. Nah, ini kita akan beralih ke Pak Rian untuk membicarakan produknya nih Pak. Nah, mungkin silakan Pak Rian. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang Pak Ray. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Rian, dan spesifikasi kami bersama. Nah, kita lanjutkan presentasi dari Pak Frans sebelumnya. Kita masuk ke produk. Baik, untuk produk atapnya sendiri Pak, Kencana yang memiliki cukup banyak varian ya. Mulai dari kita sebutnya KR, Kencana Roof ya. Mulai dari gelombang 3, gelombang 5 sampai ke gelombang 12. Nah, pemilihan atau fungsi dari masing-masing atap ini tentunya akan disesuaikan dengan perencanaan yang pastinya akan ada pertimbangan dari sisi lingkungan sekitar proyek tentunya. Curah hujan, hempasan angin, dan fungsi bangunan sendiri tentunya. Ya. Nah, di sini juga kami punya atap rocking. Ya, jadi ini di sini sudah dilapisi dengan pasir. Kalau orang awam kan mengenalnya dengan atap pasir. Nah, tapi di sini sementara bahan bakunya sendiri adalah coral tech, Pak. Jadi semacam batuan yang dihancurkan atau dihaluskan seperti itu. Jadi tentunya butirannya akan lebih kasar ketimbang pasir. Kita juga ada lengkung flora, Pak. Di sini juga atap merangkap sebagai lift plank. Nah, di sini bisa digunakan kalau terlihat lebih detail akan terlihat cocok untuk bangunan-bangunan tradisional seperti Betawi ya, seperti itu akan sangat suasananya akan kena sekali. Nah, untuk desain atap lengkung kita punya juga sistem crimping Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengikuti radius yang dibuat oleh perencana untuk bentuk atap tersebut. Ya. Nah, satu kelebihan dari desain atap bencana itu ada pada bagian overlappingnya Pak. Jadi pada saat digabungkan antara atap satu dengan atap berikutnya, itu akan terbentuk di bagian dalam sambungan itu seperti talang air ya Pak. Jadi perangkap air di mana fungsinya adalah untuk mengantisipasi pada saat curah hujan cukup tinggi, air cukup menggenang di situ dan ada kemungkinan untuk rembes ke dalam. Itu dengan jebakan yang ada di dalam sambungan itu, air diharapkan tidak langsung jatuh atau menetes ke plafon di bagian dalam. Baik, nah saat ini kita coba bahas beberapa produk bagian dari atap bencana. Ya, nah, ini ada EcoClip dan EcoSnap Bapak Ibu. Nah, kalau untuk dua produk ini kami kategorikan sebagai produk-produk atap buatlet, ya. Jadi maksudnya itu tidak terlihat si skrunya. Nah, sementara skrunya sendiri masih tetap kita gunakan, tapi di bagian fixing strap yang tertutup nantinya oleh bagian penutup atapnya sendiri. Nah, kita coba bahas satu persatu untuk EcoClip. Nah, EcoClip sendiri di sini kita ada dua pilihan ukuran ya Bapak. Untuk lebarnya ada yang 690 dan juga yang 1000 mm. Dan dengan tebal 0,45 PVP ya, kemudian bahan bakunya adalah grade 550. Tinggi gelombang ada di 37 mm. Ini mengacu pada SNI material 4096/2007 dan panjang maksimum 12 meter. Nah, 12 meter ini adalah produk pabrik ya, Bapak. Tapi kalau misalkan proyek Bapak Ibu butuh lebih dari 12 meter, kami ada fasilitas roll on site. Jadi itu bisa tak terbatas juga kami sampai itu, karena mesinnya akan kita bawa ke proyek di mana proyek itu dibangun. Nanti akan kita coba bahas di belakang, Pak. Pak Rian, maaf saya jadi tertarik menanggapi Pak tadi yang roll on site. Berarti yang EcoClip ini pun ya, itu sebelum ke roll on site itu punya profil varian profil juga nggak sih Pak? Atau memang
sudah hanya ada satu profil ini Pak gitu. Mungkin karena mungkin di sini Bang Ray atau teman-teman konsultan STEK yang lain kan punya ide-ide yang luar biasa tuh Pak, biasanya kalau ngedesain gitu Pak. Nah, hal-hal seperti itu apa masih bisa dibantu oleh Kencana gitu Pak? Kalau untuk profilnya sendiri hanya satu Pak, karena ini terkait dengan fixing strapnya sendiri. Ya, jadi untuk profilnya hanya seperti yang terlihat di layar, ada 4 gelombang di situ. Nah, jadi hanya yang membedakan variannya hanya ukurannya 690 dan 1 meter. Gitu Pak. Nah kalau untuk yang membedakan mungkin tadi akan ada dengan EcoSnap Pak. Sama boardless, tapi yang satu EcoClip dan satu EcoSnap. Seperti itu. Cukup menjawab Pak? Ya, silakan lanjutkan Pak Rian. Baik Pak. Nah jadi untuk EcoClip sendiri ini disebutkan atau dimasukkan ke dalam kategori boardless karena memang dirancang dengan sistem overlapping yang sangat presisi, di mana pengunciannya menggunakan fixing strap yang akan tertutup oleh lapisan atau atap penutupnya ya, dengan atas. Nah, di sini spesifikasi yang digunakan adalah G atau grade 550 karena dia membutuhkan kekuatan untuk pengunciannya ya, khususnya di bagian gelombang dengan fixing strapnya. Kemudian untuk tebal pelapisan, kita sediakan ada 3 pilihan, AZ 100, AZ 150 dan AZ 200. Ya, tadi disampaikan panjang maksimum antara 12 sampai 14. Ya, seperti itu, tapi juga nanti ini pastinya akan ada pertimbangan lokasi, akomodasi, ya, pencapaian dari depo atau pabrik pada saat pengiriman menuju lokasi proyek. Itu akan jadi pertimbangan. Apakah bisa dikirimkan atau diproduk dalam ukuran maksimal pabrik. Kalau tidak ada masalah di perjalanan, tentunya itu akan bisa kita kirimkan. Nah, kalau di atas 14 atau 12 meter, kita bisa sarankan menggunakan fasilitas roll-on outside. Nah, untuk standar BMT-nya atau ketebalan dasarnya sendiri, produk ini bisa digunakan untuk cladding juga Pak, selain untuk atap. Nah, untuk cladding ini bisa di ketebalan 0,35 mili. Sementara untuk atap, nah, kita siapkan lebih tebal untuk 0,40 dan 0,45 mili. Untuk kemiringannya, kami sarankan di antara 3 sampai 5 derajat kemiringannya Pak. Berarti masih disarankan juga untuk bisa dipakai untuk secondary skin dari fasad gitu ya Pak? Ya, betul Pak. Masih menarik. Bisa. Oke, silakan Pak Rian. Ya. Pak, saya mau nanya Pak. Silakan Pak. Ya, itu fixing strap tadi Pak ya? Istilahnya yang di bawah itu fixing strap itu berarti dia kan modulnya juga mengikuti dengan modul lebar atapnya Pak ya? Iya. Nah. Ya, itu dia nanti waktu kita mau menyambungkan fixing strap ke selanjutnya itu dia gimana Pak? Sambungannya tuh dia atas bawah gini juga ya? Baik. Nah di slide berikutnya mungkin akan ada gambaran untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak Pak. Oke, boleh. Kalau ini ada gambar untuk modulnya Pak ya, jarak gelombang, tinggi gelombang, lebar efektif dari produknya. Jadi kalau untuk pengukuran atap itu diambil dari as gelombang atas, pojok kanan dan pojok kiri. Jadi bukan bagian luar kanan kiri, tapi as gelombang atas, pojok kanan dan pojok kiri. Ada 2 ukuran ya Pak ini ya? Ya, ukuran 690 dan 1000 Pak. Oke. Nah ini Pak tadi menjawab pertanyaan Bapak. Jadi untuk pemasangannya, fixing strap pertama kita lihat dari gambar paling bawah ya Pak, bawah kiri. Yeah. Itu ada dipasang pertama kali di bagian boarding. Nah pemasangan fixing strap yang pertama ini harus jadi patokan Pak. Oke. Kanan dari bawah sampai ke puncak atap dengan menarik benang supaya pada saat nanti atap penutupnya dipasangkan tidak dipaksakan untuk masuk ke gelombang fixing strapnya yang hasilnya nanti akan terlihat bergelombang. Jadi wajib tarik benang Pak. Gitu. Ya, nah kemudian di sini bisa dilihat untuk EcoClip itu ada 4 gelombang ya Bapak, tapi untuk fixing strapnya ada 3 gelombang saja. Kemudian gelombang yang keempat siapa yang pegang gitu ya, siapa yang mengunci. Nah itu akan dipegang atau dikunci oleh fixing strap yang kedua Pak. Dengan cara ditumpukan lewat atas. Ya. Jadi ditumpuk ya ditekan dari atas.
Nah kemudian jadi continue gitu Pak ya? Betul, terus begitu berkelanjutan sampai di ujung sebelah kanan. Gitu. Gitu. Jadi cara pemasangan itu hanya memang tadi titik beratnya adalah pemasangan fixing strap pertama yang harus menjadi patokan. Oke, berarti terus di bawahnya itu langsung boarding ya Pak ya? Langsung boarding Pak, setiap boarding akan ada fixing strap. Oke, dan boardingnya itu nggak harus baja ringan juga berarti Pak? Bisa jadi material lain juga nggak masalah ya? Kayu ataupun silakan Pak, silakan, boleh. Atau hollow kayu juga nggak masalah berarti ya? Selama dia masih bisa menanggung beban-beban yang disarankan tentunya Pak. Ya, betul. Gitu. Oke, itu Pak. Iya, iya. Nah, ini adalah berat yang dimiliki oleh masing-masing produk. Ya. Kalau produk EcoClip dengan lebar efektif 690 itu menggunakan coating atau ketebalan coating AZ100, untuk ketebalan 0,35 beratnya adalah 3 kg per meter lari Pak. Ya, begitu selanjutnya cara membaca tabelnya juga untuk EcoClip yang 1000, yang untuk Emerald atau AZ100 dengan ketebalan 0,35 berat per meter larinya adalah 4 kg. Selanjutnya sama seperti itu. Nah, di sini kelebihan dari produk EcoClip sendiri adalah cara pemasangan produknya tentunya mudah, bisa mengurangi pelubangan pada bagian penutup atap, yang tentunya itu akan mengurangi risiko kebocoran. Ya. Kemudian tampilan pastinya akan lebih bersih, lebih rapi, karena tidak ada kepala skop yang menonjol di sana. Ya. Kemudian meminimalkan biaya perawatan atap karena kebocorannya sudah bisa diminimalisir, dan kemiringan atap ya kan bisa dimaksimalkan sampai 3-5 derajat. Ya. Wah, itu jadi kesukaan arsitek tuh Pak. Makin rata, makin bagus ya Mas. Tapi resikonya ya Pak ya, airnya itu. Arian, saya Ya. jadi mau ada pertanyaan Pak. Mungkin mungkin Bang Ray dulu, silakan Bang Ray. Ya, Pak. Oh, saya dulu. Oke. Pak, ya ini pertanyaannya agak umum sih Pak. Biasanya ini kan ada beberapa varian ketebalan ya tadi ya. Iya, betul Pak. Nah, biasanya kalau kita memilih atap spandek ini, dia tuh menentukan kita pakai yang lebih tipis atau lebih tebal tuh pertimbangannya apa Pak? Biasanya dari panjang atap ya Pak. Jadi semakin panjang, tentunya potensi kelendutan juga akan semakin besar ya Pak. Jadi kalau bidang atap itu makin panjang, kita sarankan ambil yang lebih tebal supaya potensi kelendutan itu akan semakin kecil Pak. Kalau permukaan atap semakin flat, tentunya perjalanan air juga akan lebih mulus untuk sampai ke titik terendah. Tidak ada yang menggenang sampai. Gitu Pak. Oke, mungkin sedikit menambahkan Bang Ray nih, Pak Rian. Ya. Saya tertarik yang EcoClip ini kan jadi memang dibuat menjadi atap yang dibilang seamless lah Pak, dengan pemasangan yang boardless gitu ya. Jadi skrunya itu ada di dalam bagian pertama gitu ya istilahnya Pak, dan ditutup gitu. Betul. Nah, di Indonesia ini kan kita cukup tahu punya cuaca atau situasi yang macam-macam gitu ya Pak ya. Nah, ini sudah ada pengetesan dari sisi ketahanan atas kekuatan angin nggak Pak? Gitu, karena di beberapa daerah itu kita tahu bersama suka ada angin puyuh gitu ya, misalnya yang itu bisa sangat merusak atap gitu Pak. Nah kalau untuk produk EcoClip sendiri kita belum ada pengetesan Pak. Hanya sudah teruji secara real di lapangan. Jadi kita ada proyek di Bandung Pak, daerah Ranca Ekek di sana. Itu panjang atapnya itu kita buat dengan roll on site sepanjang 95 meter tanpa sambungan. Ya, kita gunakan yang tipe seperti ini, dan kemudian sempat terjadi angin ribut di sana. Dan kondisi atap kita alhamdulillah tidak ada kerusakan sedikit pun Pak. Jadi pengetesannya secara real langsung di lapangan. Tapi kalau nanti untuk yang EcoSmart itu kita sudah ada pengujiannya Pak. Melalui BRIN, nanti akan ada tabelnya di belakang. Oke, baik. Jadi memang, terima kasih. Ya, makasih Pak. Untuk pengetesan ini karena cukup lumayan Pak harga pengetesannya, jadi bertahap ya Pak. Satu produk kita lengkapi Pak.
Jadi pengetesannya langsung Ya, di set Pak. aja ya Pak ya, gitu ya Pak. Nah, selama ini Lebih ini Pak. untuk kasus yang ini kebetulan ada momen seperti itu Pak, dan terbukti bahwa produk kita tahan atau sanggup melawan kondisi ya. Ya, Pak, saya mau nanya lagi nih. Ya, Berarti kan ada bisa memungkinkan juga kalau atap ini kita cabut dan kita pakai di tempat yang lain gitu. Misalnya suatu saat kita mau pindah rumah atau kita butuh material itu lagi gitu ya. Nah, itu masih memungkinkan nggak tuh Pak? Mungkin Pak. masih memungkinkan selama profil-profil penguncinya tidak rusak Pak. Jadi misalkan pada saat membukanya itu tidak hati-hati sehingga kupingan atau kepala penguncian di fixing stepnya patah atau melebar seperti itu ya. Nah itu Ya. pada saat pemasangan berikutnya itu harus diganti dengan yang baru. Ya, mungkin fixing stepnya mungkin kita beli baru tapi atapnya sendiri itu masih oke ya gitu ya. Masih bisa Pak. Masih apa? Masih mengunci ya, profilnya masih mengunci ya. Masih mengunci Pak. Masih mengunci. Ya. Ya. Oke. Oke, nah di sini untuk penguatan sendiri kita tambahkan penyekrupan pada bagian puncak atas dan bagian paling bawah untuk penguatan Pak. Jadi tidak perlu khawatir kok. Ini kan boardless, tapi kok kenapa disekrup? Ini hanya penguatan. Bagian atas itu nanti akan tertutup oleh knock, ya. Dan bagian bawah nanti akan tercover pada bagian lapisan flashing atau talang Pak. Jadi kalaupun sampai pada titik penyekrupan ini terjadi karat ataupun lubang, airnya tidak akan masuk ke dalam bagian dalam karena akan di-cover oleh plat flashing gitu. Ada minimum jarak nggak Pak? Untuk yang mana Pak? Untuk kita pengunciannya ini. Penguncian hanya di bagian bawah dan atas saja Pak. Jadi sepanjang apapun atapnya, yang penting atas dan bawah ya cukup itu aja ya. Karena sebetulnya kan sudah dipegang oleh si fixing Pak. Ya, jadi ini hanya bantu untuk penguncian di bawah dan bagian atas saja. Nah, di sini juga diinformasikan sedikit tentang finishing untuk talang di bagian tepi ya, pinggiran. Apabila diketemukan seperti ini Pak, sisa bidang yang tidak tertutup atap ini sedikit, nah biasanya kita langsung tutup dengan flashing dan kita pindahkan area genangan air itu di gelombang yang terakhir Pak. Jadi di sini terlihat di sini akan ada flashing seperti kalau tidak dibantu dari samping ya Pak ya. Samping dilapisi juga dindingnya, kemudian dibelokkan bagian atasnya terlapisi juga, kemudian di sampingnya ini sekitar 45 derajat kita miringkan supaya air mengalir di bagian gelombang terakhir. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu memaksakan untuk menutup bagian yang kecil seperti ini, karena dikhawatirkan hasil kerjanya tidak maksimal dan tetap akan terjadi kebocoran. Jadi tentunya cara seperti ini akan lebih maksimal. Kita lapisi bagian tepi ini dengan flashing dan kita pindahkan area atau tempat genangan air di gelombang yang paling terakhir. Nah tentunya di sini juga saya sarankan untuk cara penyekrupannya Pak ya. Jadi seperti terlihat di atas, jadi sekrup yang digunakan adalah sekrup yang memiliki karet atau bantalan, dan tentu penyekrupannya tidak kendor seperti nomor pertama atau tidak terlalu kencang seperti nomor 3 ya. Jadi yang disarankan adalah nomor 2 atau yang di tengah ini, tingkat kekencangan sekrupnya cukup sehingga karet agak tertekan, membuat jadi kedap terhadap air, tapi juga tidak terlalu kencang sehingga karet dalam jangka waktu tertentu akan getas dan lebih mudah pecah atau bocor. Nah, ini untuk pemasangan aluminium foil pun juga bisa dilakukan di bagian pertama kalau memang mau dilapisi oleh aluminium foil. Jadi sebelum pemasangan fixing strap, kita gelar dulu aluminium foilnya, kemudian kita jepit dan kita sekrup berbarengan dengan fixing strap. Kemudian tahap berikutnya sama seperti yang di awal, langsung ditutup oleh penutup atap. Seperti itu, Pak. Nah, saya langsung ada mau pertanyaan mengenai insulasi nih, Pak. Ini kan ada insulasi atapnya, Pak. Nah, ini sudah termasuk ke dalam satu kesatuan dari material kencana ini dari EcoClip ini, atau ada vendor lain yang direkomendasikan Pak? Karena mungkin kalau sudah satu
sistem itu akan lebih mempermudah owner gitu ya Pak. Biasanya seperti apa sih Pak? Ya, kalau kebetulan kami memiliki produk insulasi juga Pak. Jadi sebetulnya bisa juga dimasukkan dalam satu perhitungan pemasangan Pak sebetulnya. Tapi tentunya dengan fitur yang kami miliki ya Pak ya. Nah, tapi kalau misalkan owner ataupun si perencana arsitek merekomendasikan produk lain yang di luar spek yang kami miliki, itu bisa jadi supply oleh vendor yang lain atau itu Pak. Oke. Ya. Nah, kalau boleh tahu tipe insulasi itu seperti apa ya Pak? Kalau yang kami miliki itu tipe insulation bubble ya Pak. Jadi ada rongga udara di tengahnya. Jadi atasnya aluminium foil, bagian bawahnya aluminium foil, tengahnya ini ada gelembung-gelembung udara yang dibuat untuk membentuk satu rongga-rongga udara lah, sehingga si panas tidak langsung tembus ke bagian bawah gitu. Panas tidak tembus, terus juga mungkin kita juga tahu bersama kalau atap metal itu kan salah satu isunya adalah kalau hujan berisik ya Pak. Nah ini juga berarti bisa meredam itu ya Pak ya? Kalau untuk insulasi ini saya rasa lebih maksimal untuk panas sih Pak. Kalau udara tetap kita harus tambahkan glass wool atau rock wool seperti itu Pak. Oke. Baik. Dan ini insulasi juga paling tebalnya hanya 2 mili sih Pak. Jadi lebih efektif ke panas ketimbang suaranya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian, silakan lanjutkan. Nah, pada saat atau kondisi-kondisi tertentu pemasangan eco clipping juga bisa dimungkinkan terjadi penyambungan Pak. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan, ini harus flat satu utuh tanpa sambungan seperti itu ya. Satu kondisi karena pertimbangan budget atau yang lain sebagainya harus terpasang dengan sambungan, kita pun juga sudah bisa siapkan teknis atau cara pemasangannya Pak, seperti itu. Nah ini seperti ini, untuk sambungannya atau overlappingnya kita buat 20 cm, kemudian kita bantu tambahkan dengan film glue supaya permukaannya sambungan ini akan lebih rapat sehingga tidak ada kemungkinan untuk air bisa terdorong oleh hempasan angin masuk melalui celah-celahnya ke dalam bangunan interior Pak, seperti itu. Oke, nah ini detail sambungannya. Jadi intinya di sini keuntungan-keuntungan yang bisa diambil dari EcoClip tadi sudah sempat disampaikan bahwa pemakaiannya tentu boreless, tidak ada pelubangan di sini, jadi sangat meminimalisir kebocoran. Ya. Tentunya sistem pengikatan yang tersembunyi juga ini akan jadi sesuatu yang menguntungkan sehingga tampilan lebih bersih di atas. Ya. Jarak antar gordingnya berapa ya yang disarankan? Kenapa? Jarak antar gording? Kalau jarak antar gording di sini tercantum kupingan di setiap fixing itu ada di jarak 50 cm Pak. 50 cm ya? Iya, betul Pak. Jadi setiap 50 cm akan ada gording untuk tempat si fixing di skrup Pak, seperti itu. Ya Pak. Baik. Nah ini ada sedikit beberapa foto pada saat pelaksanaan di project Pak. Nah ini adalah fixing yang pertama Pak, yang akan dijadikan panduan. Jadi betul-betul ini harus detail dulu, rapih dulu, baru kita pasangkan ke samping. Kalau awalnya rapih, ke sampingnya lebih pasti mengikuti rapih juga. Nah sini juga terlihat pemasangan insulasi juga nih Pak. Oke, nah ini juga ada sedikit lembaran tes pengujian. Untuk di sini TKDN sendiri untuk produk ini sudah di atas 60% Pak. Halo Sobat Kencana, ketemu lagi dengan Kepo Kencana on Progress. Kepo kali ini ada di Sleman, Yogyakarta. Nah, kali ini Kepo dapat proyek untuk membangun atap pabrik. Proyek ini menggunakan sistem ROS atau Roll On Site Elevator, sehingga proses produksi dan pemasangan lebih cepat. Nah, produk yang digunakan di sini adalah EcoClip. EcoClip merupakan atap boltless atau tanpa baut yang dirancang dengan sistem overlapping yang presisi.
Proses pemasangan EcoClip tanpa melubangi lembaran atap, tetapi menggunakan sistem penguncian antar lembaran atap yang dijepit dengan fixing strap atau konektor. Fixing strap dipasang pada gording baja atau kanalum yang memberikan ketahanan tinggi pada profil atap sehingga bebas dari kebocoran dan angin kencang. Informasi lebih lanjut tentang kebutuhan atap Anda, hubungi Halo Kencana di 0811 3115 8000. See you Sobat Kencana. Ini video untuk pelaksanaan roll on-site, Pak. Jadi sudah tadi saya sampaikan untuk panjang di atas 14 meter itu kita bisa langsung hadirkan roll on-site ini. Jadi roll on-site ini prinsipnya adalah memindahkan mesin produksi yang tadinya bekerja di pabrik itu kita pindahkan, kita bojong langsung ke lokasi proyek, Pak. Kita produksi di proyek langsung dengan tujuan atau dengan harapan kita bisa memproduksi full panjang tanpa sambungan sesuai kebutuhan panjang atap yang ada di proyek Bapak. Nah di sini video yang tadi saya sampaikan juga foto yang sekarang saya tampilkan ini menggunakan roll on site atas, Pak. Kita gunakan mesin ini disebutnya mesin elevator, ya, di mana mesin produksinya kita angkat ke atas dengan maksimal ketinggian 15 meter di atas permukaan tanah. Sementara untuk mesin coilnya sendiri tetap ada di tanah, ya, ada di bawah. Nah, selesai keluar dari mesin produksi, si atap ini sudah bisa langsung kita tarik dan kita posisikan di mana dia akan terpasang. Gitu. Ya, nah, sebelumnya juga ada kita gunakan sistem roll on site bawah sebelum kita ada mesin elevator ini. Jadi masih membutuhkan ruang untuk penyimpanan produk setelah jadi atau keluar dari mesin. Kemudian juga masih membutuhkan tenaga manusia yang cukup banyak untuk bisa mengangkat satu persatu lembaran atap ke bagian atas. Ya. Nah, jadi dengan hadirnya mesin elevator ini sangat-sangat membantu dan sangat banyak memberi efisiensi pada biaya pelaksanaan di lapangan. Berarti kalau memang mau custom yang ukurannya seamless gitu tanpa ada potongan, ini bisa dimanfaatkan banget ya Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Ini sangat cepat Pak pengerjaannya dan juga sangat rapi, juga sangat efektif dari sisi waktunya Pak. Gitu Pak. Oke. Pak, sedikit bertanya lagi Pak mengenai yang EcoClip. Jadi kan kalau EcoClip kita lihat untuk sisi dekoratifnya itu masih raw gitu ya. Warnanya itu warna metal lah, warna aluminium gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya ada mungkin beberapa owner gitu, kita mau atap kita menggunakan warna yang corporate color gitu. Jadi mereka yang menyediakan coatingnya sendiri atau warnanya sendiri gitu. Masih disarankan ya sih Pak, dan apa tipe coating yang masih bisa nempel atau yang setara gitu untuk pada saat diaplikasikan di atas EcoClip ini Pak gitu. Ya, jadi tadi sudah di awal oleh Pak Fran tentunya sudah disinggung sedikit bahwa untuk foil atau bahan warna itu kita bisa bekerja sama dengan produk sebelah ya, produk Ruskup gitu ya Pak. Nah, untuk coilnya saja, tapi untuk pembentukannya, untuk roll formernya kita tetap lakukan di pabrikan kita sendiri Sunrise Steel Pak, seperti itu Pak. Jadi nggak ada masalah Pak, mau warna atau mau tetap yang warna natural, kita bisa layani Pak. Dan kalau misalnya mungkin ada project owner yang mereka ngerasa perlu ada tambahan waterproofing misalnya gitu, untuk menambah kekuatan daya tahan bocor gitu ya Pak, misal gitu, atau daya tahan dari atap sendiri, itu masih direkomendasikan juga nggak Pak? Segala sesuatu penambahan yang tujuannya adalah untuk memperkuat tentunya akan lebih bagus ya Pak ya. Tapi saya rasa akan jadi over kalau itu dilakukan di awal-awal proyek Pak. Karena tentunya produk sendiri sudah memberikan garansi kekuatan untuk jangka waktu tertentu. Kalau itu dimaksudkan untuk maintenance ke depannya, mungkin masih bisa dipertimbangkan Pak, seperti itu. Oh, malah disarankan setelah mungkin beberapa saat gitu ya, kalau memang dibutuhkan silakan diaplikasikan. Tapi kalau dari di awal itu sudah ada garansi-garansi tertentu yang sudah mengcover itu ya Pak. Betul Pak, betul. Jadi sangat disayangkan kalau baru terpasang sudah over
spek untuk protectingnya gitu ya. Tambah ini, tambahin itu, sementara garansinya sendiri kan masih berjalan untuk produk tertentunya, Pak. Oke, baik, menarik Pak Rian. Iya, Pak. Terima kasih Pak, silakan lanjutkan Pak. Ya, terima kasih Pak. Nah, sekarang kita coba berpindah ke EcoSnap, Pak. Masih botlet juga, tentunya keuntungan dan keunggulannya kurang lebih akan sama dengan EcoClip tadi. Yang membedakan di sini nanti adalah profilnya. Ini bentuk jadinya, Pak, dari salah satu proyek yang kita kerjakan. Ya, jadi di sini tentunya secara profil per lembarnya itu lebarnya di 44,5 cm, Pak. Ketinggiannya di 4 cm. Dan kemudian yang membedakan lagi adalah fixing strap-nya, Pak. Seperti gambar di kanan atas ini, fixing strap-nya kecil seperti ini. Kita akan lihat cara pemasangan di sini. Nah, ini fixing strap-nya diposisikan di boarding, memegang atau menjepit kupingan dari atap EcoSnap-nya. Gitu. Dan kemudian nanti akan ditutup atau dilindungi oleh atap berikutnya. Sama seperti juga cara pemasangan fixing strap sebelumnya di EcoClip, bahwa panduan awal harus serapi mungkin, harus ke detail mungkin pemasangannya, tarik benang, ya, supaya ke depan ke sampingnya itu tinggal melanjutkan, Pak. Sudah tidak perlu lagi tarik sana tarik sini untuk pemasangan. Gitu. Nah, di sini juga untuk penyambungan kita bisa lakukan tadi dengan penambahan silent glue ini untuk lebih merapatkan bagian sambungan sehingga tidak ada kemungkinan air karena hempasan angin masuk melalui celah-celah overlapping untuk masuk ke bagian bawah kepelasan. Nah, untuk penguatannya sendiri pada bagian sambungan itu kita gunakan perkuatan di beberapa titik sambungan menggunakan screw overhead, Pak, supaya ini masih bisa juga nanti dilapisi dengan waterproofing supaya lebih kedap terhadap air. Nah, di sini bisa dilihat detail pengunciannya pada bagian sambungan, ya, antara fixing dengan atap penutupnya. Nah, sama seperti yang EcoClip, di sini juga kita menyediakan AZ100, AZ150 dan AZ200. Oh, berarti fixing strapnya itu di tengah-tengah antara dua sambungan atap itu ya, Pak ya? Apanya, Pak? Berarti fixing strapnya tuh dia di antara dua sambungan atap ya? Betul, Pak. Jadi kalau dilihat di gambar di sini, nah ini adalah fixing strapnya, Pak, sebentar. Iya. Ya. Nah, ini jadi fixing strapnya tuh dia menjepit. Betul. Menjepit atap pertama, kemudian atap kedua menimpa fixing strap dan atap kedua ya, benar ya? Betul, Pak. Betul Okay. sekali. Betul. Nah, di sini untuk tipe ini sudah dilakukan pengujian dan mencapai ketahanan di hempasan angin dengan kecepatan 108 km per jam. Nah, kalau dilihat secara tabel dari BRIN, itu di bawah sini itu sudah masuk di kategori badai, Pak, storm, ya. Jadi dengan kecepatan 108 sampai 217 kalau saya nggak salah itu termasuk di bagian angin badai, dan produk kita untuk EcoClip ini, EcoSnap ini sudah lolos untuk kondisi seperti tersebut, Pak. Nah, di sini kita lakukan pengetesan dengan dua sudut kemiringan. Di sini ada yang 15 kalau saya nggak salah, 15 dan 25 dan 2 derajat kemiringannya. Oh, berarti di dua sudut kemiringan itu sama aja untuk bisa menahan kekuatan angin sampai dengan 108 km per jam itu ya, Pak ya? Betul, Pak. Betul. Jadi otomatis itu kondisi paling rendah ya untuk 2 derajat Celcius atau 2 derajat kemiringan itu, dan di 25 derajat itu kurang lebih kemiringan untuk kondisi atap perumahan yang kurang lebih, Pak. 25 sampai 30 derajat itu juga sudah aman. Orang akan berpikir, oh ini penutup atau plafon PVC ya. Sekarang kan banyak beredar produk-produk yang plafon plastik gitu ya. Cara pemasangannya sama, Pak. Pemasangannya sama, hanya bahan bakunya di sini kita gunakan lagi-lagi adalah metal. Tentunya bahan baku metal ini akan lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Karena beberapa kali kita amati produk
sebelah itu yang plastik itu masih tidak tahan terhadap panas di atas plafon atau di bawah atap. Yang tidak terkunci itu akan dan akan lepas dari tulisannya. Itu ada beberapa foto juga yang saya dapatkan. Jadi dengan menggunakan bahan baku metal ini tentunya bahan bentuk itu akan sangat unik. Posisi akan tetap Nah, untuk modulnya sendiri itu ada di 21 cm Pak. Lebarnya untuk panjangnya saat ini kalau untuk ukuran retail atau toko itu juga ada. Tapi kalau untuk project itu kita bisa custom Pak, sesuai dengan kebutuhan. Supaya nanti misalkan satu ruangan ada panjang 5 meter, akan kenalkan bagus gitu tanpa ada misal. Nah, untuk warnanya sendiri kami ada warna kulit dan juga ada warna-warna yang bermotif kayu Pak. Oke, berarti ini jadi salah satu alternatif ya Mas Ri. Biasanya kan plafon atau ceiling itu kan kita sebenarnya menggunakan plata gypsum gitu ya, atau yang bahan fiber cement gitu ya. Nah, ini berarti kalau ada yang mau ngejar biasanya mengurangi kerugian, ini bisa jadi salah satu solusi ya, pemerintah Rian. Iya. Ya, tapi bakal panas nggak ya Pak? Karena itu kan dia akan itu ya, berada di suhu loteng itu ya. Pada awalnya Pak, kami juga berpikir karena metal nih akan hambatan panasnya akan panas juga. Tapi secara mandiri kami melakukan tes sendiri Pak. Kami bandingkan dengan atap yang PVC tadi. Ternyata hasilnya sangat mengagetkan karena produk kita sedikit lebih sejuk dibandingkan yang PVC Pak. Tanpa isolasi itu Pak? Tanpa insulasi Pak. Kita buat justru malah lebih sejuk Pak. Sedikit lebih sejuk Pak. Jadi kita buatkan. Apakah karena ruangannya ber-AC? Oh enggak, kita lakukan di luar ruangan enggak. Kita buatkan semacam gitu. Miniatur box gitu ya. Kemudian kita taruh di situ bohlam dengan kekuatan yang sama sebagai pengganti panas matahari. Kita taruh di jangka waktu yang bersamaan. Kemudian kita angkat dan kita analisa. Untuk yang metal panasnya hanya setempat Pak, di bawah titik lampu. Tapi untuk yang panasnya menyebar Pak. Oke. Nah, itu yang dekat lampu ya Pak? Ya, itu hasil dari percobaan mandiri Pak. Tentunya metode dan standarnya belum bisa dipegang ya, tapi secara kasat mata, secara rasa itu data-data yang bisa kita ambil saat ini. Ya. Nah, tebalnya berapa Pak tadi? Kenapa Pak? Tebalnya? Oh, tebalnya itu di 1 cm Pak, 10 mili. 10 mili ya? Nah, ini seperti ini profilnya Pak. Nah, ke depannya kita sudah juga lakukan inovasi untuk mengantisipasi tadi panas yang Pak Ray sampaikan dengan menguji PU Pak di bagian yang 10 cm itu Pak. Kita masukkan PU ya. Gambar ini untuk yang masih biasa, untuk atap biasa. Nah, ini sudah kita lapisi dengan polyurethane. Nah, ini tentunya akan lebih bisa menahan panas dan juga lebih kedap terhadap suara Pak. Ada foamnya ya, tambahan foamnya ya Pak? Betul Pak, ada foamnya ini 40 kg per meter kubik. Ya. Nah, untuk secara keunggulannya sendiri tentunya lebih tahan terhadap cuaca tadi, kemudian juga tanpa maintenance bisa disebut seperti itu, cukup menggunakan lap lembab saja sudah cukup. Kemudian waktu pemasangan atau aplikasinya lebih cepat, ya. Kemudian juga tidak perlu lagi dicat karena sudah terpasang finish dengan warna, ya. Tahan karat pastinya. Kemudian kalau dibandingkan dengan gypsum tidak ada noda pada saat kebocoran, ya, karena dia metal. Kemudian juga kalau dibandingkan dengan papan semen tidak retak di bagian kandungan. Kalau dibandingkan dengan PVC juga kita bisa sampaikan tidak berubah bentuk karena faktor panas. Dan ditambah lagi tadi mampu meredam panas dan suara yang dikatakan.
Pak Yan, saya jadi ada pertanyaan Pak. Kan kalau kita mungkin silik biasanya menggunakan gypsum atau hal-hal yang lain. Nah, kalau ini kan metal ya Pak ya. Nah, biasanya kan siling ini berhubungan dengan titik-titik lampu, titik-titik listrik. Nah, sedangkan tadi kalau kita lihat ke panel, nah pada saat kita mau ngebolongin titik lampunya gitu ya Pak, untuk listrik itu apakah semudah kita mengaplikasikan seperti di papan gypsum atau memang dari awal kita harus ngomong sama rencana nih, nanti titik-titik lampu atau listrik itu akan di bagian A, B, C, D, F, G gitu Pak, atau seperti apa Pak? Nah, kalau untuk pemasangan titik-titik lampu itu sudah ada mata bor ya Pak ya, dengan diameter tertentu, jadi tidak perlu lagi harus betul-betul direncanakan yang lagi. Biarkan si tukang memasang polos seperti digambar terlebih dahulu, baru kemudian nanti akan ditentukan titik mana akan dibor, di situ yang akan kita bor. Jadi bor bentuk mata bornya itu seperti mangkok gitu Pak, bulat Pak. Oke. Nah itu kan akan melukai material atau foamnya ya Pak. Itu mengurangi kekuatan atau standar dari produknya sendiri ya Pak? Oh enggak Pak. Karena kan pada saat nanti pemasangan dari armatur lampunya sendiri pun sudah ada penguncian ya, press, jadi dia nge-press ke bagian. Oh oke. Oke. Baik Pak Rian, terima kasih Pak. Nah, ini untuk pemasangan rangkanya kita cukup menggunakan hollow dengan jarak 80 kali 125. Sama seperti pemasangan gypsum ataupun PVC ya. Rangkanya sama sekali tidak aneh-aneh Pak, sama. Kemudian ini pemasangan penutupnya, ini di bagian overlappingnya ini kita tutup supaya nanti akan tertutup oleh bagian panel berikutnya ini Pak. Jadi akan nanti akan terbentuk ini bagian ini. Kalau secara akustik aman nggak ya Pak? Suara bakal mantul nggak itu ya? Betul Pak, kalau menurut saya ini akan perekamannya akan lebih efektif dari atas ya Pak. Untuk dari atas, suara hujan segala macam itu akan lebih reduksi. Tapi kalau suara dari ruangan, tentunya yang Pak yang masih sangat keras memantulkan. Nah itu solusinya pasti akan dibantu oleh produk atau produk-produk lain dalam ruangan pasti. Seperti itu Pak. Interiornya Pak ya? Ya betul Pak. Betul. Ya, oke. Nah, ini tampak untuk sambungannya. Ini apabila menggunakan rekonektor. Jadi apabila bentuk ruangannya L, sehingga produk ini tidak bisa langsung berbelok, itu bisa kita sambung menggunakan rekonektor, Pak. Sambungan dalam bentuk V. Ini juga untuk pemasangannya itu bisa digunakan untuk ceiling ataupun untuk partisi. Jadi kalau tadi yang atap itu bisa untuk cladding, untuk dinding, kalau yang ini interior ini kita bisa untuk ceiling maupun untuk partisi sekat ruang. Itu baik. Nah ini project reference yang pernah kita lakukan Pak, yang kita lakukan. Ini untuk tipe residensial. Ini di Tangerang, ini Sinarma, juga Uri. Nah ini untuk produk nih Pak. Oh ini benar-benar tata sambungan ya Pak ya? Tata sambungan Pak. Ini untuk residensial, jadi bisa dilihat di sini, walaupun dia metal, tapi kesan yang didapat masih bagus ya, masih residensialnya masih bagus, masih kuat gitu. Nah, maaf Pak, ini yang EcoClip apa yang satu lagi ya Pak tadi? Ini yang EcoClip. Oh, nah ini warna ini itu didapatkan dari yang partner tadi Pak, atau si owner mengaplikasikan warna sendiri gitu Pak? Enggak, ini pesanan langsung dari pabrik. Oh, oke. Ya. Ini bahan koilnya tadi Pak, betul Pak. Bahan koilnya bentuk, tapi kita forming di pabrikan kita sendiri. Gitu Pak. Image-nya masih bagus banget. Iya. Betul. Pak, sama mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya itu kan untuk pemasangan atau pengaplikasian atap metal kencana ini kan pasti ada tambahan aksesoris ya Pak. Tadi ada bautnya, terus ada kayak perkuatan yang lain gitu kan. Nah itu aksesoris itu apakah kita bisa langsung dapatkan juga dari Kencana atau memang harus kita sediain sendiri biasanya Pak?
Ya secara dari besar sebetulnya Kencana ini hanya supplier bahan Pak. Pasang. Tapi karena cukup banyaknya customer yang minta terpasang, kita biasanya menggandeng pihak aplikator Pak. Kita memberikan penawaran secara terpasang. Nah di dalam unsur-unsur penawaran terpasang tersebut sudah termasuk di dalamnya kru ataupun aksesoris yang dibutuhkan. Tentunya atas rekomendasi dari pihak Kencana. Gitu. Oke, berarti aksesoris itu bisa kita dapatkan di market yang udah ada gitu Pak, di toko bahan bangunan itu sebetulnya sama ya Pak. Yang penting sesuai dengan ukuran sama speknya dari Kencana gitu ya Pak. Ya. Oke, baik. Saya jadi kepikiran kalau misalkan kita bikin produk eco slab ya tadi ya pertama ya. Kalian udah kepikiran mau ngasih proyek Pak? Iya itu seandainya nanti saya ada proyek gitu. Dindingnya itu ngelengkung gitu Pak. Itu fixing strapnya gimana itu Pak? Bisa ikut melengkung nggak itu ya Pak? Iya. Nah kalau untuk yang EcoSnap kemungkinan besar masih bisa Pak. Tinggal nanti dudukan di fixingnya akan mengikuti di mana lengkungan itu jatuhnya itu. Tapi kalau yang EcoClip sangat tidak mungkin ya. EcoClip ya. Iya, kalau yang EcoSnap kecil, sifatnya, jadi kemungkinan besar masih bisa mengikuti. Oh, berarti yang EcoSnap itu dia terkeping gitu ya Pak ya? Betul Pak, betul. Oke, berarti kalau yang EcoSnap baru ada batangnya gitu ya berarti ya? Iya, kalau yang EcoSnap itu nanti paling rangkanya Pak akan lebih padat Pak. Jadi radiusnya, lengkungan. Nah, di mana rangkanya akan terbentuk, itu fixing untuk EcoSnap-nya akan kita perlukan. Ya, oke. Oke, nah ini juga ada di Tangerang. Lebih mahal mana Pak, EcoSnap atau EcoClip Pak? EcoClip Pak. Jadi kalau EcoClip ya? Ya, EcoClip karena kan materialnya lebih banyak ya kalau secara kasat mata aja. Jadi kalau saya perkirakan untuk EcoSnap itu terpasang per meter sendiri antara kisaran 300 sampai 350 per meter. Kalau EcoClip itu di 350 sampai 400 ribuan per meter persegi. Gitu. Ya. Itu atap dan fixing strapnya ya, hitungannya gitu ya? Ya, itu sudah dengan kuda-kuda Pak, saya hitung. Pemasangan? Sudah pemasangan. Oh gitu. Betul. Nah ini salah satu proyek kita juga di Bali Pak, menggunakan EcoClip. Untuk industrial kita sudah cukup banyak. Nah ini kita gunakan yang roll on-site bawah nih Pak. Jadi mesinnya masih di bawah. Seperti foto yang paling kiri ini kita masih butuh lahan untuk penyimpanan produknya. Kita butuh tenaga banyak untuk nanti angkat produknya satu persatu ke atas. Jadi masih banyak PR-nya kalau gunakan roll on-site bawah. Jadi kalau tadi yang roll on-site atas, semua ini sudah beres dilakukan di atas. Gitu. Nah, tapi di sini kalau kita lihat hasilnya menggunakan roll on-site tanpa sambungan sangat rapi sekali. Nah, seperti ini juga menggunakan roll on-site, jadi tanpa sambungan, betul-betul. Kalau ini menggunakan KR9, bisa juga ya bisa kita bisa langsung curve Pak. Jadi bentuk atapnya melengkung, itu di atas 25 meter, itu bisa melengkung berdasarkan gravitasi aja Pak. Jadi tidak perlu kita tadi menggunakan sistem yang limping di atas 25 meter. Nah ini yang tadi saya sampaikan, Garuda Food ini 95 meteran, yang hasilnya cukup sangat rapi. Pak Rian, Pak Frans juga mungkin boleh bantu jawab gitu ya Pak. Kalau ini kan kalau kita lihat beberapa project reference itu alat roll on site-nya itu satu ya Pak. Kalau misalnya ada kemungkinan misalnya ada beberapa owner yang saya mau buat waktunya lebih cepat gitu, memungkinkan nggak sih Pak roll on site yang dipunya oleh Kencana tuh diadakan lebih dari satu gitu ya Pak, untuk mengejar kecepatan waktu, atau memang saat ini roll on site yang Kencana bisa provide itu baru satu Pak gitu. Pak Fran silakan bantu dulu. Iya, oke. Tentunya kita roll on site ini kan sudah metode lama Pak ya. Hanya kami kan membagi jadi dua kategori. Dulu kami namanya roll on site bawah atau mesin itu diproduksi di
atas ini ya, mungkin nanti trailer atau mungkin di bawah dikasih jack trigger gitu ya Pak ya. Itu dulu sudah melakukan, mungkin sudah lama dari 15-14 tahun yang lalu, mungkin 2010. Sudah lama kami memulai metode itu. Lalu kami melihat ya memang perkembangan roll offset ini makin lama juga makin canggih ya Pak ya mesinnya ya. Mesinnya itu sudah gandeng sama dump trucknya itu bisa naik ke atas. Kemudian kita baru kenal ada namanya mobile system gitu ya Pak ya, mobile itu. Nah kami waktu itu masih menggunakan metode offsetnya, masih menggunakan scaffolding Pak. Jadi kami mesin ini didudukkan di atas tapi di atas scaffolding. Kan posisinya untuk mobilisasinya kan tidak luas Pak. Untuk proses langsirnya walaupun sudah diproduksi di atas tapi masih harus wirawiri ke sana kemari gitu Pak ya, memindahkan plat daripada atap ini Pak. Jadi hanya kami mulai 2019-2020 itu setelah kami fokus di rencana maju bersama, baru kami menginvestasikan mesin elevator kami nih Pak. Dan untuk kedepannya memang saat ini proyek elevator atas ini lagi lumayan Pak, tapi kalau dibilang apakah sudah kebutuhannya sampai lebih dari satu, saat ini kami biasanya satu bulan mungkin sekitar 2 proyek sampai 3 proyek Pak. Jadi masih tercover dengan satu mesin ini Pak ya. Kalau Bapak mendoakan kami supaya satu bulan dapatkan 10 atau 5 Amin Pak. Kalau bos kami istilahnya kalau masalah investasi duit tidak terbatas Pak, jarang berutang Pak katanya Pak ya. Jadi semua aset-aset itu katanya Sunrise semuanya sudah lunas milik bos kita di Zero. Jadi malah justru kalau kami sebagai seorang sales itu ditantang sama bos kami. Kalau kami bilang kamu bisa berapa, kalau bisa ya saya akan gitu Pak. Jadi pertanyaannya saya kembalikan lagi ke customer ya Pak ya. Barangkali kalau banyak yang percaya dengan produk kita, kamar satu kami juga beli mesin ini cukup besar Pak. Jadi secara lokasi pada saat kami survei itu juga kadang-kadang kendala ini tidak hanya kendala pada saat sudah sampai di set Pak, tapi kendala akses ke lokasi Pak. Kadang-kadang hampir melewati karena ketinggiannya ini ketika kami menggunakan kendaraan low bed, di atasnya ada mesin lagi, itu tingginya bisa di atas 7 meter ya, 6 meter ya, 5 meter lebih Pak. Kemudian lebarnya juga lumayan, belum lagi nanti untuk manuver di area itu juga mungkin butuh 11 kali berapa puluh meter Pak, ada detailnya. Nanti kami biasa kasih guidance kalau sudah pembicaranya fokus ke roll set ya Pak ya. Jadi kami juga melihat ada beberapa prospek-prospek yang kami sudah lihat untuk roll set atas, ternyata kami batal Pak, harus beralih ke roll set bawah Pak. Karena begitu sudah berangkat, low bednya tidak bisa masuk ke lokasi Pak. Sudah masuk ke lokasi, kadang-kadang juga masih tanahnya itu tidak bisa mencapai sekitar 50 ton Pak. Berat Jadi, juga Pak ya. Pak. Jadi ketika mesin ROS ini atau elevator ini di atasnya ditaruh lagi mesin untuk formingnya, itu totalnya hampir 50 ton. Jadi kadang-kadang kita mau tanahnya kuat Pak, rata-rata Pak, apa begitu direalisasikan proses terus kami mundur berhari-hari Pak. Forklift kami putar lagi, gensetnya sewa extension, jadi biaya kami di lapangan membengkak Pak. Ya masih kami banyak berkorban Pak buat customer, nggak ada masalah. Yang penting customer puas Pak. Jadi kami pantang pulang belum selesai Pak. Kalau perlu kami extend lembur. Tapi kami dengan itu kami evaluasi, barangkali nanti kami ada alternatif untuk membuat atau mesin yang mungkin untuk tipikalnya mungkin lebih kecil, lebih bisa mobilisasi ke daerah-daerah yang lebih dalam gitu barangkali. Jadi kami ini memang untuk mesin yang pertama ini memang menjadi project pilot kami. Jadi kami memang menerima project roll set elevator ini baru mungkin di awal tahun 2023 kemarin ya Pak Rian ya. 2023 awal Pak. Jadi memang kami selama 1,5 tahun ini sudah mulai merasakan pengalaman dan tentunya butuh banyak feedback masukan juga Pak untuk kami. Tapi kami tidak ragu Pak, kalau memang banyak kapasitasnya ditambah ya akan invest Pak. Cuma mesin ini kan harus kita datangkan dari sumbernya Pak ya, karena spesifik ya custom biasanya kami ada request khusus. Gitu sih Pak. Jauh ini betul. Dan yang menarik lagi berarti ini kan bukan dari partner atau aplikator ya Pak. Alat ini memang disediakan langsung oleh Kencana. Jadi pengerjaannya pun bisa dibilang terpasangnya itu bukan terpasang melalui partner lain gitu, tapi Kencananya langsung gitu ya Pak, akan lebih safety dan tenang sebetulnya Pak. Ya, kami juga sudah dilengkapi K3 Pak, sertifikat K3 semua untuk operator-operator kami. Jadi ya memang lebih safety Pak. Kami tidak pernah meminjam mesin Pak, kan beberapa mungkin saya nggak sebut omong lain juga banyak kan yang kadang dipinjami sama tetangga gitu Pak ya. Prosetnya kok banyak, bisa apa ya, memang selama ini kami memang lebih fokus menggunakan sumber daya dari kami sendiri Pak. Kalau kurang ya kami tambah. Ya tadi kami tidak konsen ke situ, tapi kami konsennya adalah memberikan pelayanan yang terbaik aja Pak. Bisa kami bilang bisa, enggak kami bilang nggak bisa. Saat ini memang kami masih banyak referensi project masih di Jawa Pak. Tadi mungkin ada yang bertanya di kolom chat, barangkali di luar pulau. Kami juga sedang mengusahakan Pak, karena secara biaya kan lumayan Pak untuk membuat berangkatkan mesin ini dari Jawa Timur misalnya yang lewat laut itu untuk ke Pasar atau mungkin ke area-area Kalimantan ya Pak ya. Saat ini kan juga IKN lagi banyak itu, barangkali juga perlu bikin-bikin seperti ini project-project di sana. Kami sudah menghitung Pak, rencana mungkin tahun ini harus bisa kami roll set di luar pulau Pak. Begitu Pak, luar pulau kalau ada prospek project dengan aku. Kami masih sudah diperintahkan untuk menghitung Pak.
berapa sih biayanya, mahal nggak apa-apa, kita hitung dulu, kalau perlu kita subsidi lah supaya kita ada project. Terima kasih Pak Frans. Nah, mungkin tadi Pak Frans juga sudah singgung masalah pertanyaan. Mungkin Pak Rian masih ada yang disampaikan di slide ini, Pak? Ya, kalau dari sisi aku sebetulnya Pak, selama proyek-proyek yang kami tangani, biasanya sekitar 3-5 hari itu sudah selesai Pak. Kalau kondisi site-nya sudah siap Pak ya, jadi kita tinggal produksi dan setting untuk pemasangan itu kurang lebih 3-5 hari. Jadi sebetulnya di sini hanya tinggal masalah manajemen waktunya Pak. Kapan ada di proyek A, kapan pindah ke proyek B, kemudian proyek itu seperti itu saja sebetulnya. Jadi sampai saat ini sih satu musim ini pun masih bisa kita cover. Oke, baik Pak Rian, Pak Frans, ini mengingat pertanyaan sudah cukup banyak ya di kolom chat. Ini ada sedikit tambahan proyek Frans juga lagi ya Pak ya. Ini yang high res ya Pak? Ya, kalau ini proyek IKN kita Pak, kita sudah terlibat di sana, terus sudah bagiannya di Wisma Pekerja Pak, di gedung pertama nih yang dibangun di sana. Karena kita digandeng oleh Wika. Dan sampai saat ini kita tetap ada di sana, hanya masuk melalui aplikator Pak. Di aplikator langsung belanja ke desa-desa terdekat langsung. Ini beberapa project juga untuk follow, ini EcoSnack lagi, kita juga. Ini ada auditorium pakai EcoClip Pak. Ini untuk rumah sakit. Ini untuk produk lantai metal kita. Alam Sutra, McDonald. Ini EcoDeck kita juga sama lantai metal kita. Nah untuk katalog, Bapak-bapak bisa scan langsung di sini, dapat informasi lengkap produk yang rencana miliki Pak. Silakan. Oke. Baik, jadi bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ada pertanyaan mengenai gimana cara dapat materi dan katalog, ini bisa di-scan ya Pak ya? Silakan. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, di sini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Yusuf. Pertanyaan mengenai EcoClip Pak. Beliau bertanya ada 4 pertanyaan nih. Apakah produk bisa diaplikasikan pada rangka kayu Pak? Silakan. Pada dasarnya atap ini bisa diaplikasikan di bahan atau di produk apapun gitu ya. Selagi catatan besarnya adalah sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditentukan. Ya, dari sisi kekuatan, ya, dari sisi kemudahan pengaplikasian itu tentunya akan tetap akan kita mintakan ya Bu, untuk produk apapun. Jadi kalau kayu, flatness-nya tetap harus dapat selain kekuatan. Gitu. Karena kalau kayu seperti kita tahu agak susah untuk dapatkan yang rata gitu ya, yang siku. Nah itu akan menjadi pertimbangan kita untuk bisa menggunakan alternatif material itu, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian. Dan yang pertanyaan berikutnya, apakah perlu ada treatment khusus Pak terhadap produk EcoClip sendiri jika diaplikasikan di daerah pesisir Pak? Oke, jadi tidak hanya untuk produk EcoClip, gitu ya. Kalau sudah kaitannya dengan area di dekat pesisir, itu hampir seluruh produk metal pasti akan ada catatan dalam tanda kutip, baik dalam sisi garansi, dalam sisi maintenance, ya, itu pasti akan ada perlakuan tambahan atau ekstra untuk untuk bangunan, gedung atau proyek-proyek yang posisinya ada di dekat pesisir, seperti itu. Ya. Oke, baik. Dan pertanyaan berikutnya mengenai CKDN produk ini sendiri Pak. Ya. Nah, silakan Pak. Seperti apa untuk CKDN Pak? Ya, tadi sudah kita tampilkan di slide bahwa produk kita sudah mencapai di atas 60%. Untuk bahan baku sudah di atas 50%, bahkan sampai 56% tadi. Kalau untuk profilnya atau produknya sendiri sudah di atas 60%. Gitu. Kencana salah satu perusahaan yang mendukung berkembangnya industri dalam negeri Bu. Jadi kita berusaha menggunakan produk-produk CKDN sudah harus ya Pak. Ya Bu. Oke, dan berikutnya mengenai tipe dari produk dari EcoClip sendiri yang sudah langsung dilengkapi peredam panas, apakah ada Pak? Oh, produk yang sudah langsung dilengkapi dengan peredam panas.
Kami ada Bu, beberapa tipe atap yang sudah terlaminasi dengan insulasi Bu. Ada Bu produknya. Oh, tapi bukan di EcoFlip atau EcoSnap tadi, beda. EcoFlip, EcoSnap masih harus secara konvensional, jadi pelapisannya harus dijelaskan dulu, tidak menempel di produknya Bu. Iya, karena mesinnya masih terbatas untuk beberapa tipe dan sayangnya EcoFlip atau EcoSnap tidak termasuk di dalam. Oh, siap. Baik. Semoga cukup menjawab, Kak Yusuf. Nanti halaman pertama yang akan ditemukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu adalah halaman Brand News. Jadi halaman News ini berisi tentang informasi-informasi terupdate dari setiap brand-brand atau manufaktur yang sudah punya halaman di Katalog Pro, atau teman-teman konsultan atau kategori profesional yang lain yang sudah mempunyai halaman Katalog Pro. Jadi di sini kita melihatnya akan seperti newsfeed kalau ada di Facebook atau LinkedIn gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan melihat berbagai macam varian-varian brand-brand material leading yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro, dan juga seperti yang mungkin sudah diketahui oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi Katalog Pro ini kita create untuk membantu teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan spesifikasi produk material leading yang dibutuhkan gitu di proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Jadi makanya kita sudah mengklasifikasikan produk tersebut menjadi 3 kategori pekerjaan konstruksi. Jadi ada produk-produk arsitek interior, produk sipil gitu ya, sampai dengan produk-produk MEP gitu. Dan kalau misalnya kita ingin mencari produk-produk yang kita butuhkan gitu ya, mungkin kategori arsitek, sipil atau MEP, itu kita tinggal klik dan masuk ke dalam salah satu subkategorinya. Atau misalnya kita sudah tahu nih produk apa yang mau kita pilih gitu ya, kita tinggal masuk ke search saja, kita tulis misalnya Kencana gitu ya, nanti ada search engine kami yang akan mencari kata-kata tersebut gitu ya, tinggal diklik di bagian brand. Nah, kita tinggal klik di sini Kencana bangunnya gitu. Jadi nanti di sini Kencana Maju Bersama akan terlihat. Ini adalah halaman dari Kencana sendiri, dan Bapak Ibu akan bisa tahu siapa saja PIC-PIC-nya, kantornya ada di mana, dan yang terpenting adalah varian dari produknya. Jadi sebagai kita ketahui sebagai desainer, konsultan, kontraktor gitu ya, selain kita mendesain atau membuat sebuah gambar bangun gitu ya, kita juga harus bisa merekomendasikan material-material. Contoh misalnya material ini, dan setiap produk yang sudah di-upload di Katalog Pro, kita selalu mengencourage teman-teman produk atau manufaktur untuk melengkapi informasi seperti deskripsi, spesifikasinya, sampai dengan aplikasi. Dan juga karena banyaknya permintaan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kapan sih kita selain mendapatkan informasi produk material, tapi juga mendapatkan bisa untuk mendapatkan materialnya secara langsung atau dibeli gitu ya. Akhirnya Katalog Pro membuat satu feature jual beli. Jadi di sini bagi teman-teman akan ada melihat button baru dari Katalog Pro, ada promo, ada RFQ. Jadi di button promo ini adalah tempat untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah bisa mendapatkan informasi, tidak hanya informasi, tapi produk-produk material building yang sudah bisa didapat gitu ya. Jadi di sini sudah ada beberapa produk, dan mungkin untuk feature ini akan dijelaskan secara singkat oleh rekan saya, Mbak Cika. Halo Mbak Cika. Halo Mas Bayu. Nah, silakan Mbak Cika, dijelaskan. Terima kasih Mas. Sebelumnya selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Cika, Customer Project Specialist dari Katalog Pro. Nah, saya izin share screen Bapak Ibu sebelumnya. Nah, jadi untuk fitur terbaru yang dihadirkan oleh Katalog Pro itu adalah promo, RFQ, dan order list. Nah, yang pertama, jika Bapak Ibu sudah masuk ke halaman Katalog Pro, Bapak Ibu bisa masuk ke halaman news dan masuk ke halaman brand news. Nah, nanti di halaman brand news ini akan terlihat tulisan yang ter-highlight yaitu promo, RFQ, dan order list. Mungkin saya akan menjelaskan yang pertama tentang promo. Kita klik di fitur promonya. Nah, untuk di promo ini adalah produk-produk yang sedang melakukan promo di halaman Katalog Pro. Yang pasti untuk produk yang ada di Katalog Pro ini adalah produk yang langsung dari prinsipalnya. Jadi akan terjamin kualitas dan harganya. Kira mau belanja produk material building tapi di satu website itu kira-kira di mana ya? Nah, Katalog Pro sudah menyediakan fitur tersebut Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tinggal memasukkan nama, alamat lengkap. Nah, dan di bagian bawah Bapak Ibu tinggal memasukkan brandnya nih. Kira-kira Bapak Ibu kebutuhannya dari brand apa? Misalnya dari Kencana Maju Bersama. Kebutuhannya misalnya atap. Selanjutnya untuk kunci-kunci Bapak Ibu kebutuhannya apa? Brand Dexon. Nah, untuk cat Bapak Ibu tinggal kebutuhannya dari Jotun nih misalnya. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi ini, Bapak Ibu tinggal klik send RFQ kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti otomatis kebutuhan Bapak Ibu ini akan langsung masuk ke
timnya Katalog Pro. Nanti dari tim Katalog Pro akan langsung menghubungi Bapak Ibu sekalian. Sangat mudah bukan berbelanja di Katalog Pro, dan saya akan menampilkan satu fitur yang lebih mudah sekali nih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tinggal chat kita melalui WhatsApp di 0822 000 1678. Nanti Bapak Ibu tinggal menginfokan kebutuhannya apa, nanti akan langsung kita bantu oleh tim Katalog Pro. Bro. Katalog Pro. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan rekan sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan terima kasih juga kembali kepada Mas Rey, Pak Frans, dan Pak Rian yang sudah memberikan informasi mengenai produk dari Kencana Maju Bersama. Semoga bisa membawa manfaat kembali bagi teman-teman, dan juga untuk teman-teman jangan lupa untuk saksikan program acara Katalog Pro lainnya. Kita di hari Rabu ada Product of the Week, dan juga hari Jumat ada Pro Talks, dan tunggu kehadiran kami di kota-kota Anda. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Katalog Pro. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.